Nur Laila, silakan sambung ayat yang saya baca. Faman khafa min musin janafan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Cukup. Fahmi, silakan sambung ayat berikut. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Yang sangat sulit dari menghafal Al-Quran adalah konsisten dan kefokusan. Karena terkadang kami sangat sulit untuk mencari waktu yang sangat tepat dalam menghafal Al-Quran, karena kefokusan kami terbagi menjadi dua, yaitu kefokusan menghafal dan kefokusan kuliah. Menghafal Al-Quran itu bukan tentang cepat selesai, akan tetapi tentang seberapa dalam ayat-ayat, huruf-huruf yang kalian ulangi. Jika kalian merasa lelah, istirahatlah, tapi jangan berhenti, karena Al-Quran itu bukan hanya sekedar hafalan, akan tetapi sebuah amanah yang kalian harus jaga. Di sini yang harus kami kuatkan itu bagaimana motivasi kami dalam menghafal. Kalau memang benar-benar niat untuk menghafal, kita juga harus bisa mementingkan keduanya, antara kuliah dan juga menghafal. Harus seimbang. Sebenarnya menghafal Al-Quran itu nggak sulit. Sebagaimana firman Allah SWT, Allah berfirman kalau sungguh kami telah memudahkan bagi kalian Al-Quran, maka siapa yang mau mengambil pelajaran. Jadi kalau dalam konteks ayat-ayatnya itu nggak sulit sebenarnya, tapi kita membagi waktu itu yang sulit, apalagi kita kuliah juga. Mengenai perasaan ketika kita lupa hafalan, ketika kami menyetor hafalan, tentu ada rasa kecewa dan sedih. Akan tetapi kekecewaan dan kesedihan yang kami alamin itu, kami tidak membuatnya jadi alasan untuk kami menyerah. Akan tetapi sebaliknya, kekecewaan dan kesedihan tersebut kami jadikan sebagai motivasi dan dorongan bagi kami supaya lebih baik ke depannya. Sangat kecewa terutama kepada diri sendiri. Dan ketika udah pede mau setoran dan tiba-tiba lupa, itu rasanya ngeblank, terus panik sendiri, tentunya gugup dan malu kepada penyimak. Perasaan kami tentu sangat kecewa, apalagi pas disimak sama temen lancar, tapi ketika setoran di ustazah bubar semuanya. Apalagi pas melihat sebagian dari teman-teman udah selesai setoran, terus sebagian dari kami juga ada yang ditunggu. Rasanya malu banget, bahkan rasa kurang percaya sama diri itu tumbuh di saat itu juga.
alasan yang paling kami ingat saat terjatuh dalam menghafal, tentu mengingat orang tua sendiri. Mungkin mereka nggak tahu betapa besarnya perjuangan kami saat menghafal Al-Quran. Bahkan mereka sendiri yakin kalau anak-anaknya bisa melewati proses ini. Tapi saya sendiri gimana ya, sampai meragukan diri sendiri kalau nggak bisa melewati ini semua. Untuk ibu, untuk bapak yang ada di rumah, semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Semoga kalian terus bersama sama adik sampai akhir hayat. Teruslah bertahan, karena setiap air mata, setiap kelelahan, dan setiap keraguan itu pasti akan terbayarkan. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Dan ingatlah satu mahfuzat yang berbunyi, Man jadda wa jadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Usaha dari para santri ini tentunya kita perlu memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya. Mereka mudah menghafalkan Al-Quran, memang dalam kenyataannya mereka mampu menghafal. Dan ini dijamin oleh firman Allah yang berbunyi, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Fahmi, silakan sambung ayat berikut. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Cukup.